Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ramdan. Di video kali ini, pada mata kuliah Bahasa Indonesia Tugas Mandiri 2, saya akan menjelaskan pokok dan esensi dari apa yang saya tulis di artikel email saya yang berjudul Rekonseptualisasi Kejaran Pajak, Esensi dari Kepatuhan Formal menuju Ekosistem Finansial secara Integratif. Halo rekan-rekan sekalian, mari kita jujur sejenak saat mendengar dengan kata pajak. Apa yang muncul di kepala kalian? Mungkin rasa takut, kewajiban yang memberatkan, dan pertanyaan besar. Uang saya lari kemana? Di Indonesia, kita sering menghadapi beberapa paradoks besar. Salah satu contohnya adalah rasio kepatuhan kita baru muncul senilai 64%, tertinggal jauh dari Singapura yang mencapai 88%. Mengapa? Sebuah riset membuktikan masalahnya bukan karena masyarakat pelit, tapi karena ada krisis kepercayaan. Masyarakat seperti membeli tiket kereta yang jadwalnya tidak selalu jelas dan relnya entah kemana. Inilah saatnya kita melakukan rekonseptualisasi kesadaran pajak. Kita sorot ke sorotan pertama, yaitu soal pokok, esensi, dan filosofi dari kontrak sosial. Inti dari gagasan ini adalah pengalihan dari kepatuhan formal yang hanya sekedar bayar karena takut sanksi menuju ekosistem finansial integratif. Secara filosofis, pajak adalah sebuah kontrak sosial. Bayangkan jika kita sedang melakukan iuran secara bersama-sama untuk membangun sebuah rumah besar bernama Indonesia. Masalahnya, selama ini terjadi sebuah asimetri informasi. Warga membayar, tapi tidak tahu distribusinya. Makanya, kita membutuhkan sebuah literasi keuangan kritis. Bukan cuma jago ngelola uang pribadi, tapi masyarakat juga harus punya kapasitas untuk menganalisis dan mempertanyakan kemanakah alokasi anggaran publik dialirkan. Nah, dari suara akar rumput, kita semestinya menemukan apa yang disebut oleh propaganda fiskal terbalik. Pemerintah bilang kalau pajak untuk pembangunan, tapi warga di pelosok mungkin belum merasakannya. Untuk membereskannya, kita butuh lima pilar utama. Di antaranya adalah transparansi operasional berupa data real time. Kedua, narasi dampak nyata atau bukti fisik pajak jadi layanan. Ketiga, tata kelola partisipatif, warga ikut serta dalam menentukan prioritas. Keempat, mekanisme akuntabilitas, dan terakhir adalah dialog berkelanjutan. Jadi analogi sederhananya, kita bukan butuh orang buat bayar iuran RT, tapi kita juga butuh warga yang tahu iuran itu dipakai untuk beli lampu di jalan yang mana. Begitu kurang lebih. Jadi bagaimana sih cara mewujudkannya? Sebagaimana yang tertulis dalam artikel saya, kami menawarkan model TIAC, Tax Ecosystem Audit and Campaign. Strateginya dimulai dari audit komprehensif, yakni audit bukan cuma uangnya, tapi juga audit kepercayaan dan informasinya. Kedua, kampanye berbasis lokus. Pesan untuk UMKM harus beda dengan pesan untuk korporat besar. Terakhir, implementasi secara terukur. Kita pakai indikator kinerja utama IKU, berapa persen warga yang tahu alokasi anggaran, serta berapa besar kenaikan skor kepercayaan tentang kampanye yang kita buat ini. Ini bukan soal proyek sekali jalan, tapi transformasi secara sistemik yang melibatkan semua pihak, pemerintah, media, akademisi, hingga komunitas. Rencana ini punya tahapan yang jelas. Dalam 12 ke depan, kita butuh digital dashboard yang menampilkan alokasi anggaran hingga tingkat kecamatan dan menargetkan akhirnya di tahun 2030. Sehingga Indonesia memiliki masyarakat yang bermartabat secara fiskal. Visi kita adalah Indonesia, di mana masyarakat membayar pajak bukan karena dipaksa, tapi karena motivasi secara intrinsik, sehingga mereka memahami bahwa setiap rupiah adalah sebuah investasi untuk kesejahteraan kolektif. Mari kita ubah narasi pajak dari beban menjadi kebanggaan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.